Pick mine. Terakhir. Zambater. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat. Kembali lagi bersama saya BJ. Semoga sahabat semua sehat selalu. Seperti biasanya saya akan merangkum sebuah film di mana film ini sangat mengepotkan sekali, yaitu Tokyo Drift, yang dirilis pada tahun 2006 dan dibintangi oleh Lucas Black sebagai Sean, Brian T sebagai Deka atau Takashi, Sung Kang sebagai Han, dan Natalie Kiley sebagai Nila. Dan gak usah banyak bacot, kita langsung saja ke alur ceritanya. Wih, sangel-angel kobra. Film diawali dengan memperlihatkan seorang siswa baru yang bernama Sean. Di hari pertamanya masuk sekolah, Sean pun langsung mendapatkan masalah karena terlibat adu mulut dengan siswa yang lainnya. Dan ketika Sean hendak pergi, tiba-tiba pria tersebut pun langsung memecahkan kaca mobil Sean. Dan akhirnya masalah tersebut pun harus diselesaikan dengan sebuah balapan. First one out the other side. Meskipun Sean berhasil menang, namun mobil Sean harus rusak parah, dan hal ini sangat-sangat membodal-badilkan sekali. Setelah itu Sean pun dibawa ke kantor polisi, dan tak lama kemudian sang ibu pun datang menjemputnya. Dan karena hal inilah akhirnya sang ibu pun memutuskan bahwa Sean harus pindah sekolah. Singkat cerita, scene pun berganti di mana Sean telah sampai di Tokyo, Jepang. Ia pun langsung menuju ke tempat sang ayah. Ketika ia sampai di tempat sang ayah, ia pun langsung dinasihati oleh sang ayah untuk berada jauh dari mobilnya. Karena Sean selalu berbuat ulah dan keributan jika dia berada di dekat mobilnya. Sang ayah pun berpesan untuk mengubah cara hidupnya dengan menjadi siswa yang lebih baik. Keesokan harinya Sean pun mulai masuk ke sekolah barunya. Di sini ia pun langsung mendapatkan seorang teman baru yang bernama Twinkie, yang juga seorang pembalap liar di Tokyo. Sepulangnya sekolah, Twinkie pun mengajak Sean ke tempatnya dan memperlihatkan mobil-mobil kerennya. Setelah itu Sean pun diajak ke tempat komunitas mobil di daerah tersebut. Setelah sampai di sana, Sean pun dibuat sangat terkejut oleh teman sekelasnya yang bernama Nila, yang juga ada di sana. Di sisi lain, seorang pria Yakuza yang bernama Takashi atau Deka terus mengawasi mereka, karena Nila adalah gadis yang disukai oleh Takashi. Merasa kesal, jengkel, campur emosi, nggak pakai susu, saus, kecap, gula, apalagi mecin, Takashi pun langsung menghampiri Sean. Dan terjadilah percekcokan di antara mereka. Sementara itu, pria yang sangat melejenkan yang bernama Han terus memperhatikan mereka. Dan lagi-lagi masalah pun harus diselesaikan dengan sebuah balapan. Dan karena Sean sudah tidak memiliki mobil, akhirnya Han pun meminjamkan mobilnya. Dan tak lama kemudian Sean pun dibuat sangat terkejut dan keder tepara ruguh. Karena ternyata balapan tersebut bukanlah seperti balapan biasanya, melainkan drifting alias balapan mengepot, di mana ia sama sekali belum pernah melakukannya. Twinkie pun mencoba menjelaskan teknik drifting sebuah mobil, namun karena tanpa latihan, pastinya Sean tidak akan bisa melakukannya. Dan ketika balapan telah dimulai, Sean pun dibuat kerepotan di sebuah tikungan yang membuatnya memobat-mabit tidak karuan dan menabrak pembatas jalan dan tiang di sana. Hingga akhirnya Takashi pun dapat dengan mudah memenangkan balapan tersebut. Sementara Sean muncul dengan mobil Han yang rusak, ringsek, dan membodal-badilkan sekali.
Melihat hal ini, Han pun tidak marah sama sekali kepada Sean, bahkan terlihat santai-santai saja. Namun di sini Han meminta Sean untuk tidak meninggalkan Tokyo. Keesokan harinya ketika Sean pulang sekolah, di sana pun sudah ada Han yang sudah menunggunya. Lalu Sean pun langsung disuruh masuk ke dalam mobil Han, yang mana Sean tidak tahu ia akan dibawa kemana. Dan setelah sampai di tujuan, ternyata Sean disuruh menagih hutang ke seorang Yakuza. Dan ketika Sean masuk, ia pun dibuat melongo ketika ia melihat sosok Yakuza tersebut, di mana si Yakuza ini memiliki ukuran tubuh yang sangat jumbo sekali. Dan pada akhirnya ia pun dilempar keluar bersama uangnya, dan hal ini sangat-sangat menguwaukan sekali. Dan ketika di dalam perjalanan, Sean pun meminta suatu imbalan kepada Han, yaitu ia ingin Han mengajarinya drifting di jalanan. Kemudian mereka pun memberikan uang tersebut kepada Takashi. Rupanya, kedatangan Sean di sana cukup membuat Takashi jengkel dan merasa belum puas untuk mempermalukan Sean. Hingga akhirnya Takashi pun meminta kepada Han agar Sean melakukan balapan lagi dengan mempertaruhkan mobil kesayangan mereka. Kemudian Han pun menyetujuinya. Sepulangnya dari sana, Han pun mengajak Sean untuk ke bengkelnya. Di sini Han pun memberikan sebuah mobil melegendkan berwarna merah kepada Sean. Hal ini ia lakukan karena Han ingin Takashi dan para Yakuza lainnya pergi dari wilayah tersebut, karena ternyata selama ini Han tidak menyukai mereka. Singkat cerita, keesokan harinya Sean pun melakukan latihan drifting bersama Han, hingga akhirnya Sean pun bisa melakukannya. Di malam harinya, karena ia sering melanggar peraturan sang ayah, akhirnya Sean pun mendatangi Han dan memutuskan untuk tinggal di bengkel Han. Dan karena hal inilah akhirnya Sean pun bisa lebih bebas dan fokus melakukan latihan. Hingga akhirnya ia pun bisa melakukan drifting dengan sangat melegendkan sekali. Dan tibalah hari di mana Sean melakukan balapan pertamanya. Di balapan ini Sean pun melawan anak buah Takashi yang juga merupakan seorang jago drifting. Dan tanpa disangka, di sini Sean pun berhasil menang. Dan hal ini cukup membuat Takashi merasa sangat jengkel karena ia harus merelakan mobil kesayangannya. Keesokan harinya Takashi yang merasa sangat jengkel, terlebih lagi Nila yang semakin dekat dengan Sean. Akhirnya Takashi pun langsung menghajar Sean. Dan tanpa perlawanan, Sean pun merelakan wajahnya dibuat babak belur oleh Takashi. Setelah Takashi pulang, ia pun didatangi oleh pamannya yang bernama Kamata, yang juga merupakan seorang petinggi Yakuza. Di sini sang paman pun merasa sangat kecewa karena bisnis yang dijalankan oleh Takashi tidak menguntungkan, karena ada seorang partner yang telah berani mencuri dari bisnisnya. Mendengar hal ini, Takashi pun langsung tertuju kepada seseorang yang selama ini menjadi bawahannya, yang tak lain adalah Han. Dan benar saja, Takashi pun mendatangi Han, dan tanpa banyak bacot ia pun langsung menghajar Han. Emosi Takashi semakin terbakar ketika ia melihat Nila ada di sana bersama Sean, dan terjadilah pertengkaran di antara mereka yang kemudian berlanjut dengan aksi kejar-kejaran drifting di jalanan. Hingga akhirnya mobil yang dikendarai oleh Han pun meledak. Aksi kejar-kejaran pun kembali berlanjut hingga sampai ke tempat ayah Sean. Di sini Takashi pun meminta Nila untuk pulang bersamanya, namun Nila menolaknya. Hal ini membuat Takashi semakin marah dan berniat untuk menembak Sean. Beruntung ayah Sean datang mencegahnya. Okay.
I'll go with you. Dan dirasa masalah sudah semakin besar, Sean pun berniat untuk menyudahi masalah tersebut. Ia pun datang kepada Twinkie untuk sekedar curhat. Dan disinilah Sean pun dibuat sangat terkejut karena ternyata selama ini Han telah menitipkan uang yang sangat banyak sekali kepada Twinkie, di mana uang tersebut dapat digunakan dalam keadaan mendesak. Di malam berikutnya, Sean pun memutuskan untuk mendatangi tempat Kamata alias pamannya Takashi dengan membawa uang itu. Hal ini ia lakukan untuk meminta maaf dan menyerahkan uang tersebut, sekaligus melakukan negosiasi agar masalah Sean dengan Takashi cepat selesai. Dan setelah runding-merunding, akhirnya didapatlah suatu keputusan yang mana Sean akan bertarung kembali balapan dengan Takashi. Dan bagi siapa saja yang kalah, maka ia harus meninggalkan kota tersebut untuk selamanya. Keesokan harinya Sean dan kawan-kawan pun pergi ke bengkel Han. Namun sayangnya, semua mobil yang ada di bengkel Han sudah disita oleh pihak kepolisian. Tak lama kemudian mereka pun menemukan satu mobil yang masih tersisa. Meskipun sudah hancur, namun mesinnya masih utuh. Setelah itu Sean pun mengambil mobil di bengkel ayahnya dan memasangkan mesin dari mobil Han yang sudah rusak. Kemudian mereka pun melakukan uji coba pada mobil tersebut hingga akhirnya mobil tersebut pun telah siap digunakan untuk balapan. Dan tibalah hari di mana balapan itu telah dimulai. Trek ini sendiri adalah merupakan trek andalan Takashi, sehingga Sean tidak mampu untuk menyalip Takashi. Meskipun demikian, Sean pun dapat melewati setiap belokan dengan sangat melejenkan sekali. Melihat Sean yang dapat dengan mudah membuat jarak yang sangat dekat dengannya, Takashi pun memutuskan untuk menyerempet mobil Sean. Namun hal ini justru membuat Sean berhasil menyalipnya. Dan karena merasa sangat kesal akan hal ini, Takashi pun berniat untuk menjatuhkan Sean ke jurang. Namun yang terjadi, Sean pun mengerem mobilnya hingga akhirnya Takashi sendirilah yang jatuh ke dalam jurang. Dengan demikian, Seanlah yang menjadi pemenangnya. Dan sesuai kesepakatan, maka Takashi dan para Yakuza lainnya harus pergi meninggalkan kota tersebut untuk selamanya. Dan kini Sean pun menjadi seorang raja drifting yang baru di sana. Dan tak lama kemudian tiba-tiba muncullah seorang pembalap yang sangat melejenkan yang menantang Sean untuk balapan, yaitu Dominic Toretto. Dan film pun selesai. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah, jadilah seseorang yang bertanggung jawab atas segala yang kita lakukan. Dan setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Maka selesaikanlah masalah tersebut dengan baik. Dan jika ingin menjadi seorang drifting yang sangat melejenkan, maka bergurulah kepada Han. Itu. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan ingat, tak ada tuyul yang tak botak dan tak ada kuntilanak yang tak gondrong. Jika Anda melihat kuntilanak botak, maka itu bukanlah kuntilanak yang sesungguhnya, melainkan Anda ingin bisa mengepot di jalanan. Saya BJ bersama Dominic Toretto pamit, terima kasih banyak. Kita ketemu lagi di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.